Bagi kalian yang baru belajar elektronik atau anak-anak SMK elektrik yang ingin paham bagaimana menggunakan alat ukur ini, silakan simak tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hardi Kreasi Channel. Kali ini saya akan membuat video cara menggunakan sebuah alat ukur multimeter analog, di mana alat ini dapat mengukur tegangan listrik, tahanan listrik, dan arus listrik. Khusus bagi yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini saya akan sampaikan beberapa cara untuk menggunakan multimeter ini secara baik dan benar. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke. Sebelum melakukan pengukuran, maka selektor speed dari alat ukur kita arahkan dulu ke posisi ohm kali 1 kilo. Untuk mengecek alat ini kondisinya bagus atau tidak, yaitu kita hubungkan kedua ujung probe. Nah, kita lihat jarum bergerak, berarti alat ukur ini dalam keadaan baik. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. Untuk mengukur tegangan DC, maka selektor kita ubah ke posisi DC volt atau DCV. Di sini saya akan mengukur tegangan baterai. Karena tegangannya sudah diperkirakan tahu, maka batas ukur kita letakkan di posisi 10 volt. Apabila tegangannya belum diketahui, maka kita letakkan di batas ukur yang besar. Oke, di sini saya menggunakan contoh sebuah baterai bekas laptop. Untuk ukur tegangan DC, maka kita harus perhatikan polaritas dari probe, karena baterai punya polaritas positif dan negatif, tidak boleh terbalik ya. Kita tempelkan ujung probe negatif ke kutub negatif baterai, ujung probe merah kita hubungkan ke kutub positif baterai. Nah, jadi jarum bergerak yang kita baca adalah pada skala 0 sampai 10 volt. Di situ terbaca 3 lebih dari 3,2 volt DC. Nah, apabila polaritasnya terbalik, maka ini sebenarnya tidak boleh. Apa akibatnya? Ya, kita perhatikan, kita balik. Silakan diamati bagaimana pergerakan dari jarum. Apabila polaritas terbalik, maka jarum akan bergerak ke kiri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya saya ambil contoh lagi sebuah baterai AAA yang tegangannya adalah 1,5 volt. Sini batas ukur bisa kita turunkan ke 2,5 volt. Kita ukur lagi, perhatikan polaritas dari baterai. Nah, kita pasang colok hitam di kutub negatif, colok merah di kutub positif. Nanti yang kita baca adalah pada skala 250. Oke, di situ terbaca kalau skala 250, batas ukurnya adalah 2,5, maka pada penunjukan 250 adalah nilainya sama dengan 2,5. Jadi dibagi dengan 100. Di situ terbaca 1,35 volt.
Jadi terbaca 135 dibagi 100 sama dengan 1,35 volt. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC. Selektor kita arahkan ke batas ukur volt AC yang berwarna merah. Apabila tegangan yang kita ukur belum diketahui, maka batas ukur kita letakkan pada posisi yang paling besar, karena kita akan mengukur tegangan PLN yang sudah kita perkirakan tegangan besarnya, maka batas ukur kita letakkan pada posisi 250. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan masing-masing probe ini ke lubang stop kontak. Nah, di situ terbaca tegangannya adalah 200 volt. Kita bisa membaca pada skala yang merah atau skala yang hitam, karena batas ukurnya kita letakkan pada posisi 250 volt, maka ya kita baca adalah yang skala voltnya 250. Di situ terbaca tegangannya adalah 200 volt. Jadi ini ada penurunan tegangan saat ini. Berikutnya kita akan mengukur tahanan resistor. Maka selektor kita arahkan ke posisi pengukuran ohm kali 1 kilo. Sebelum mengukur hambatan, maka kita harus mengkalibrasi dulu multimeter ini. Kita hubungkan kedua ujung probe, kemudian kita pastikan jarum menunjuk pada posisi 0. Karena ini sudah posisi 0, maka kita tidak perlu mengatur. Kalau belum posisi 0, maka kita tekan dengan pengatur 0 ohm yang ada di sini. Kita dapatkan pada posisi 0. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan kedua probe ini ke resistornya. Di sini saya mengambil contoh dua resistor yang mempunyai kode warna coklat, merah, dan oranye atau jingga. Ini nilainya adalah 12 kilo ohm. Sekarang kita cek, kita ukur, kita tempelkan ke masing-masing kaki berapakah hasil ukurnya. Di situ terbaca di skala yang paling atas adalah hampir 15, antara 10 dan 20, hampir 15. Karena batas ukurnya adalah 1 kilo, maka hasil ukur ini adalah 15 kilo kurang lebih. Jadi ada sedikit perubahan nilai. Ini bisa disebabkan oleh resistornya atau juga disebabkan oleh alat ukuran yang kurang presisi. Selain itu, kita bisa juga mengukur saklar ini dengan multimeter ini pada posisi kali 1 kilo ohm atau pengukuran tahanan. Ini saklar pada posisi on. Nah, kita cek apakah nyambung atau tidak. Kita ukur di terminal atas
terminal bawah dan terminal atas. Ini yang bawah harus nyambung. Ini posisinya on ya. Nyambung. Nah, ternyata nyambung, jarum bergerak, berarti yang bawah masih bagus. Dan kita pindah yang atas juga bergerak, berarti ketika on ini sakarnya bagus. Sekarang pada posisi off, kita ukur tidak bergerak. Yang atas tidak bergerak, berarti saklar ini masih bagus. Selain itu, kita bisa juga mengukur lampu ya, kondisi lampu ini putus atau tidak ya. Hanya kita ukur saja. Bodinya adalah terminal bersama atau terminal negatif. Ini polaritas ini bebas ya, kita ukur di sini terminal yang satunya. Ini untuk filament yang satunya tidak bergerak, berarti filament yang ini putus. Kemudian yang satunya bergerak, nah, berarti filament ini yang masih bagus. Jadi lampu ini filament yang satu bagus, yang satunya sudah putus. Oke, selain itu bisa juga kita untuk mengecek dioda. Jadi pada posisi ohmmeter, posisi kali 1 kilo, kita bisa ngecek dioda. Caranya kita hubungkan ya, ini probe hitam di kaki ini yang tidak ada tanda putihnya, ini kaki anoda, probe merah di kaki katoda. Ini jarum harus bergerak 2/3, tidak sampai 0. Dan kita balik probe-nya, colok merah di anoda, colok hitam di katoda. Nah, jarum tidak bergerak ya. Berarti ada dioda ini dalam keadaan bagus. Selain itu bisa juga alat ini untuk mengecek kabel ya, ini kabel dari kabel AC ya, kabel untuk sambungan ke peralatan listrik ya, kita cek ya, apakah putus atau tidak. Caranya kita tinggal tambahkan saja ini probe merah, ini yang lubang yang sebelah sini ya, kita masukkan dan kita tempelkan yang sini, kita cek boleh yang sebelah sini. Nah, caranya bergerak, berarti kabel satunya masih bagus. Dan kita pindah ke sini, kita tempelkan di yang sebelah sini, baru bergerak. Nah, berarti kabel ini juga masih bagus. Apabila tidak bergerak, berarti kabel ini ada yang putus. Berikutnya kita akan mengukur arus DC. Selektor kita arahkan ke posisi DC MA. Posisi CCMA di angka tersebut 0,25 ampere atau 250 miliampere. Di sini saya contohkan mengukur arus lampu LED. Saya sediakan sini adaptor atau power supply 12 volt. Kita coba dulu.
Ini untuk kalau merah ini positif ke positif. Nah, ini kalau dapat hitam kita hubungkan ke kabel negatif. Nah ya. Sekarang gimana cara mengukur? Kita lepas salah satu. Nah, kemudian kita hubungkan probe ini ke sini. Caranya harus benar ya. Jadi probe merah harus mendapatkan sumber tegangan positif. Cabet merah adalah positif. Kemudian kalau hitam kita hubungkan ke sini, ke kabel LED yang berwarna merah atau untuk positif. Kita lihat hasilnya. Itu terbaca. Batas ukurnya adalah 250 mili. Berarti kita baca di angka 0 sampai dengan 250. Itu terbaca yang paling atas. Skala yang hitam bisa, yang merah juga bisa. Berarti nilainya adalah 45 mili ampere. Jadi arus LED ini adalah 45 mili ampere. Untuk pemasangan ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka akan merusakkan alat ini. Oke, demikianlah cara menggunakan alat ukur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.